Pernah nggak sih kamu berharap punya kekuatan super buat membaca situasi sosial? Ternyata ada loh sebuah konsep dari Korea yang bisa ngasih kita kemampuan itu. Namanya Nunchi. Dan hari ini kita bakal kupas tuntas kekuatan tersembunyi yang bisa mengubah cara kita berinteraksi sama dunia. Nah, pembahasan kita kali ini terinspirasi dari buku karya El Juni Hong yang judulnya Nunchi, Seni Membaca Pikiran dan Perasaan Orang Lain. Kamu pernah nggak masuk ke sebuah ruangan terus rasanya awkward banget? Atau mungkin kamu ngomong sesuatu, tiba-tiba suasananya jadi hening, krik-krik gitu. Kalau pernah, tenang, kamu nggak sendirian. Dan ternyata ada seninya loh buat mengatasi hal ini. Jadi, apa sih sebenarnya Nunchi itu? Yuk, kita bedah bareng-bareng konsep yang ternyata kuat banget ini. Nunchi, yang kalau diartiin langsung itu artinya ukuran mata, adalah seni dari Korea untuk memahami pikiran dan perasaan orang lain secara instan. Tujuannya? Buat menciptakan harmoni, kepercayaan, dan koneksi. Katanya sih, ini kunci rahasia buat hidup bahagia dan sukses. Gampangnya, anggap aja Nunchi ini kayak indera keenam sosial kamu. Kemampuan buat ngerasain energi di sebuah ruangan, nangkep petunjuk-petunjuk halus, dan ngerti apa yang nggak diucapin. Kayak antena sosial super peka yang kita punya. Biar lebih kebayang, cara paling gampang buat ngerti nunci itu justru dengan ngelihat orang yang, ya sama sekali nggak punya nunci. Jadi, yuk kita lihat beberapa contoh klasiknya. Pertama, ada si paling harfiah. Tipe orang yang cuma dengerin kata-kata doang, tapi nggak nangkep 90% sisanya. Nada suara, bahasa tubuh, konteksnya, wah kelewat semua. Selanjutnya, ada nih orang yang semua pujian ditelan bulet-bulet. Dia nggak bisa bedain mana pujian yang tulus, mana yang cuma basa-basi. Jadinya seringkali kelihatan naif atau malah sombong. Kita semua pasti pernah ketemu orang kayak gini, yang kesadaran situasinya nol besar. Dia bakal terus ngomongin satu topik yang nggak ada satu orang pun di ruangan itu tertarik, dan dia sama sekali nggak sadar kalau yang lain udah pada bosan. Dan ini nih yang paling fatal. Orang yang ngomong kalimat ini, wah, ini udah tanda pasti nuncinya minus. Mereka nolak buat adaptasi sama lingkungan sosial barunya, malah ngarep lingkungannya yang nyesuaiin ke dia. Oke, jadi gimana caranya biar kita bisa punya nunci? Tenang, buku ini ngasih 8 aturan utama. Yuk kita bahas satu-satu. 4 aturan pertama ini soal fondasinya dulu nih. Pertama, kosongin pikiran. Maksudnya, pas masuk ke satu situasi, jangan bawa asumsi macam-macam. Kedua, sadar kalau kehadiran kita aja udah ngubah suasana. Nah, yang ketiga dan keempat ini penting banget. Observasi dulu, jangan buru-buru bertindak. Dan jangan remehin kekuatan diam. Serius, kita bakal belajar jauh lebih banyak kalau kita lebih banyak dengerin. Nah, aturan berikutnya ini lebih ke aksi. Ingat, tata krama itu ada bukan tanpa alasan. Itu tuh kayak contekan buat nunjukin rasa hormat. Terus, selalu coba baca yang tersirat karena kebenaran seringnya ngumpet di situ. Pahami juga, niat baik aja nggak cukup kalau dampaknya buruk. Dan terakhir, semua ini butuh kita buat lincah dan cepat. Harus bisa adaptasi begitu suasana di sekitar kita berubah. Jadi kalau kita udah mulai ngelakuin aturan-aturan ini, hasilnya apa? Wah, siap-siap aja. Kita bakal punya kekuatan super baru. Terus apa hasilnya? Pertama, koneksi kita sama orang lain bakal jadi lebih dalam, lebih tulus. Di dunia kerja, kita bakal lebih menonjol karena jago baca dinamika kantor. Rasa percaya diri kita juga bakal naik, mau itu pas kencan pertama atau lagi rapat penting. Intinya, kita jadi jago banget navigasi situasi sosial apapun. Jadi intinya gini, nunci itu bukan sihir, tapi sebuah skill. Skill buat nggak melulu fokus ke diri sendiri, tapi lebih banyak merhatiin dunia di sekitar kita. Nah, sekarang kan Anda udah tahu rahasianya. Pertanyaannya, mau Anda pakai buat apa?